أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku sekalian. Di sini bersama lagi dengan Ustadz Iqbal sebagai salah satu pengajar daripada Les Ngaji Malang, yang mana kita bekerjasama dengan SD Muhammadiyah 1 Malang. Di sini adik-adikku sekalian, Ustadz akan melanjutkan ngaji kita Iqra jilid 1 halaman 25. Kemarin kan kita sudah membahas tentang fa dan qaf. Fa dan qaf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaf dan lam. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita mengaji, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum mengaji. Mari sama-sama kita membaca doa. Bisa ditentukan setelah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku sekalian, silahkan diambil kitabnya. Kita buka halaman 25. Baik, di sini kita sudah membuka halaman 25. Silahkan dibuka halaman 25. Kita akan mengaji tentang kaf. Ini tentang huruf kaf. Kaf seperti ini. Huruf kaf ini seperti huruf L yang dibalik dan di dalamnya ada hamzanya. Ini dinamakan dengan hamzah yang di dalam ini. Lah, apa namanya? Kaf di sini itu seperti kita mengucapkan huruf K. K. Tadi adik tahu ya huruf K? Lah, K itu kan dalam bahasa Indonesia kayak gini bentuknya. Kalau dalam bahasa Arab itu seperti ini. Jadi ini dinamakan dengan huruf kaf. Ingat ya adik-adik, huruf kaf itu seperti huruf L yang dibalik dan di tengahnya ada hamzanya seperti ini. Jadi kaf di sini itu cara membacanya sama seperti kita membaca huruf K. Kaf fathah K. Kaf fathah K. 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 Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba yang di bawahnya. K, kho, ko. K, kho, ko. K, ko, kho. K, ko. Nah, kenapa ini kok didahulukan, Ustaz? Nah, adik-adik, antara tiga huruf ini, yakni kaf, kho, dan kof, itu hampir sama. Tiga ini. Kaf dibaca biasa, K. Kalau kho itu ada di bacaannya di rongga, tenggorokan, lewat tenggorokan. Jadi agak lebih ada penekanan, ada kho. Kayak seperti kita mendengkur. Kho. Nah, itu. Kalau ko itu kita bacanya apa namanya, ada penekanan. Jadi bukan K tapi ki. Ko, kif, kof, ko. Ki pakai ki, ko.
Nah, jadi beda, ini pakai K, ini pakai KH, ini pakai G. Ini dibaca K, ini dibaca Kho, dan ini dibaca Ko. Nah, jadi awas ya, hati-hati adik-adik. Kalau menemukan 3 huruf ini, dilihat bacaannya, jangan asal membaca. Misalkan ini K, jadi baca Ki, tapi Ko, tapi K, jangan dibaca K, gitu, itu beda. Tapi dibaca K biasa. Kalau Kho pakai ada ada tekanan. Tadi keluarannya itu lewat rongga tenggorokan. Kho. Nah. Dan Ko ini pakai kof. Jadi jangan membaca Ko ini seperti K, Ko biasalah. Jangan. Tapi Ko. Jadi kayak ada pantulannya. Lah, Ko di sini itu kalau adik-adik tahu itu masuk ke dalam salah satu huruf qalqalah. Ada Qaf, ada To, ada Ba, ada Jim, ada Dal. Nah, itulah huruf-huruf yang harus ada pantulannya. Dan termasuk Qaf ini. Qaf ini juga ada pantulannya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Coba kita baca lagi ya, sekali lagi. K, Kho, Ko, K, Ko, Kho, K, Ko, Do, Kha, Ka, Do, Kha, Ka, A, To, Fa, A, To, Fa, Sha, Ka, Ro, Sha, Ka, Ro, Ja, Ka, Ta, Ja, Ka, Ta, Po, Ka, Fa, Po, Ka, Fa, Po, Ka, Fa, Dha, Gha, Sa, Dha, Gha, Sa, So, Ta, Tha, So, Ta, Tha, Gha, Fa, Ka, Gha, Fa, Ka, Za, Ka, To, Za, Ka, To. Kemudian yang ini A, Ba, Ta, Sa, Ja, Kha, Kho, Ta, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Gha, Fa, Ko, Ta. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, cara membaca K. Dan kita buka halaman selanjutnya, halaman 26, tentang lam. Nah, tadi kan kalau K kita lihat di sini kan kayak L dibalik, dan ada di tengahnya itu ada hamzanya. Kalau lam itu seperti L dibalik dan dibaca L. Ini la ini juga dibaca L. Jadi seperti kita mengucapkan huruf L, la. La ini, lam ini itu bentuknya kalau adik-adik lihat kok kayak pancing, ya kan, kayak pancing gini. Kalau adik-adik pernah mancing misalkan ya, itu mesti tahu bentuk pancing itu seperti ini. Nah, ini huruf lam. Lam fathah la. Lam fathah la. Lam fathah la. La. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Kemudian maaf, di sini suaranya ada ada penebangan pohon, jadi harus dimaklumi ya. Nah, sekarang kita coba yang di bawahnya. Ko, la, ba. Ko, la, ba. Ja, a, la. Ja, a, la. Kho, la, to. Kho, la, to.
dha, ka, ro, dha, ka, ro, gha, la, dha, gha, la, dha, qa, fa, so, qa, fa, so, kha, la, fa, kha, la, fa, ta, gha, sa, ta, gha, sa, sha, ka, la, sha, ka, la. Kemudian di bawahnya do, ro, a, do, ro, a, za, ta, do, za, ta, do, ka, la, ka, la, lagi, ka, la. Nah, yang ini a, ba, ta, sa, ja, kha, kho, ta, dha, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gha, fa, qa, ka, la. Jadi seperti itu ya adik-adik, mengaji kita tentang huruf kaf dan lam. Shadaqallahul azim. Jadi adik-adikku sekalian, demikian mengaji kita tentang huruf kaf dan lam. Kemudian insyaallah kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang mim. Dan adik-adikku sekalian, di sini Ustadz akan melanjutkan cerita tentang kisahnya Nabi Yunus bagian yang kedua. Kemarin adik-adik ada yang masih ingat kita Ustadz cerita tentang Nabi Yunus sampai mana? Ya, Nabi Yunus diselamatkan oleh para pedagang dari sumur yang diangkat kemudian dibawa ke Mesir untuk dijual kepada kerajaan. Nah, ketika berada di kerajaan itu, Nabi Yusuf bekerja sebagai salah satu pelayan yang mana menghidangkan makanan untuk tamu-tamu raja. Nah, Nabi Yusuf ketika itu menjadi salah satu primadona ataupun menjadi selebgram lah. Selebgram artinya dia itu menjadi artis. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu mempunyai ketampanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan Allah itu memberikan ketampanan itu seperti lingkaran penuh. Jadi setengah itu diberikan kepada Nabi Muhammad, seperempatnya diberikan kepada Nabi Yusuf, dan seperempat itu diberikan ketampanan untuk makhluk yang ada di bumi. Itu berapa saking tampannya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini ketika menjadi pelayan di kerajaan, dia ini banyak disukai oleh para wanita-wanita, oleh beberapa orang. Karena apa? Karena dia tampan. Diceritakan dulu itu ada tamunya Ratu Zulaikha. Namanya Zulaikha. Ratu Zulaikha ini didatangi tamunya perempuan, dan tamunya itu ketika itu berada di ruang makan, dan Zulaikha meminta agar supaya Nabi Yusuf yang menghidangkan makanan. Nah, ketika Nabi Yusuf menghidangkan makanan, alangkah terkejutnya temannya Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan mereka mengatakan sampai begini, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim," katanya. Ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang sangat mulia. Karena apa? Saking mereka ini takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan saking takjubnya mereka tidak sengaja memotong jari
telunjuknya. Ketika itu kan mereka sedang mengupas apel. Nah, ketika mengupas apel ini Nabi Yusuf datang dan mereka ternganga, artinya melongo dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan sehingga tidak sadar kalau jarinya itu kena potong. Nah, itu saking tampannya Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah berpuluh-puluh tahun bekerja menjadi pelayan di kerajaan itu. Nah, suatu ketika raja itu pergi, jadi tinggal istrinya, yakni siapa? Zulaikha berada di istana, dan Nabi Yusuf. Jadi ada dua, Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nah, ketika mereka berdua ada di kerajaan sendirian berdua, dan ketika itu Nabi Yusuf disuruh ke kamarnya Zulaikha. Ketika disuruh ke kamarnya Zulaikha, akhirnya timbullah godaan syaitan kepada Zulaikha, dirayu. Zulaikha ini merayu Nabi Yusuf untuk melakukan perzinahan, artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian Zulaikha ini mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan zina. Akhirnya Nabi Yusuf ini diajak berzina oleh Zulaikha. Dan ketika itu hampir Nabi Yusuf ini tergoda oleh Zulaikha, akan tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf itu sadar bahwasanya dia akan melakukan zina, dan dia lari, udah dikejar oleh Zulaikha, ditarik bajunya oleh Zulaikha, baju belakang Nabi Yusuf akhirnya sobek baju belakangnya. Nah, ketika itu raja datang, Zulaikha melaporkan kepada rajanya, "Raja, aku telah diperkosa oleh si Yusuf." Nah, akhirnya marah raja marah, udah Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Nah, ketika dimasukkan penjara ini, Nabi Yusuf beribadah kepada Allah, petunjuk daripada Allah. Akhirnya pas diadili atau dia ini mau dihukum, Nabi Yusuf kemudian membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Nabi Yusuf bilang gini, "Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu." Buktinya apa? Kalau misalkan saya yang melakukan, pasti baju depan saya yang robek. Tapi jikalau bukan saya yang melakukan, pasti baju belakang saya yang robek. Akhirnya diketahui bahwasanya baju belakang Nabi Yusuf yang sobek, dan akhirnya Zulaikha kalah dalam peradilan ini, dan akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Nah, itulah. Kemudian dan setelah itu Zulaikha bertobat kepada Allah, dan akhirnya masuk Islam. Dan singkat cerita, lama kelamaan Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi raja, dan Zulaikha kemudian dinikahi oleh Nabi Yusuf. Nah, tapi ketika dalam hal ini Zulaikha itu cinta karena Allah. Bahkan Nabi Zulaikha mengatakan seperti ini, Dulu aku mencintaimu karena syahwat, karena nafsu, tapi karena sekarang aku mencintaimu karena Allah, dan Allah memberikanmu untukku, kata Zulaikha seperti itu. Nah, inilah sedikit kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga adik-adik kita dapat mengambil hikmah daripada kisahnya Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita menjadi semakin termotivasi untuk menjalankan dan beribadah kepada Allah. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa selesai mengaji. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.